Di cerita intinya itu sudah banyak sekali bersebar luas cerita-cerita tentang bakal datangnya Ratu Adil, dimulai dengan Satrio Piningit, diawali dengan Bocah Angon, dan ini sudah banyak sekali dibahas oleh sesepuh, oleh saudara-saudara kita dimanapun itu. Sekarang kan baru marak-maraknya, baru mekar-mekarnya, baru banyak-banyaknya tentang pembicaraan datangnya Ratu Adil. Yang mana Ratu Adil ini kan ceritanya dari semua kebudayaan, dari semua agama, di situ sudah banyak dibicarakan. Yang dikatakan konon ceritanya ini kan perjalanan awal akhir bahwa Satrio Piningit Ratu Adil ini akan membawa ajaran akhir zaman, malah ajarannya disebut ajaran awal wal akhir, awal juga akhir. Nah, sebenarnya setiap konten-konten yang udah dibahas di sana-sana itu udah komplit, banyak, dan inti ceritanya rata-rata pembahasannya sama, menemukan titik temu. Terus sekarang ini sudah banyak yang menyatakan bahwa Satrio Piningit itu sudah keluar, tinggal menunggu saatnya patek menjadi Ratu Adil, kan gitu cerita. Cuman yang jadi pertanyaan sebenarnya apa dan bagaimana sehingga Ratu Adil itu akan membawa kemakmuran yang sesungguhnya kemakmuran. Karena inti ceritanya sekarang ini yang paling susah dalam menata dunia ini, menyatukan pikiran dan hati dari setiap kaum. Dari kaum yang satu sama kaum yang lain itu bertolak belakang cara pikirnya. Semua itu berebut benar, semua menjadi yang paling benar. Kalau semuanya sudah benar, kan ribet. Inilah karena pada berebut kebenaran. Nah, titik temu ajaran Satrio Piningit Ratu Adil sebenarnya seperti apa? Kalau yang sudah saya terima, Ratu Adil itu tidak membawa ajaran baru, karena seluruh ajaran dari setiap nabi sampai nabi akhir zaman, kalau orang Islam bilang itu Rasulullah Muhammad itu adalah khotamul anbiya, sudah sempurna, disempurnakan. Lantas apa yang mau dibawa Ratu Adil? Nah, di sini sebenarnya Ratu Adil sebenarnya cuma membawa pelajaran awal yang sesungguhnya, yaitu di mana sebelum alam semesta diciptakan, yang pertama kali diciptakan dua buah cahaya yang disebut dengan Nurullah, Nur Muhammad. Inilah awal penciptaan. Nah, sedangkan saat-saat akhir ini yang sering dibahaskan cuma satu, Sang Hyang Nur Cahya, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Tapi nur ilahinya ini jarang yang menyentuh, jarang yang membahas. Karena dari Nurullah Nur Muhammad itulah cikal bakal adanya jaya gelar, jaya kembar yang berhak menggelar alam semesta ini. Karena dari dua cahaya tersebutlah Allah menciptakan segala sesuatu. Intinya segala sesuatu itu diciptakan dari inti cahaya. Segala penciptaan diawali dari cahaya, yaitu cahaya ilahi dan cahaya kebaikan. Dari cahaya ilahi dan cahaya kebaikan tersebut terjadi perjanjian. Dari perjanjian Nurullah Nur Muhammad itulah tergelarnya, terciptanya alam semesta raya.
Nah, karena perjalanan akhir zaman ini yang dibawa oleh Satrio Piningit Ratu Adil adalah dua cahaya tersebut, cahaya ilahi dan cahaya kebaikan, Nurullah dan Nur Muhammad. Dari cahaya itu tadi akan menerangi masing-masing kaum. Jadi setiap ajaran dimanapun itu tidak ada yang salah. Apapun yang diciptakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan apapun yang ada di dunia ini kan atas kehendak Allah, atas ridhonya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu berbuat kesalahan. Semua itu sudah sempurna diturunkan. Cuman masing-masing yang menerima dari pengetahuan tersebut merasa sudah sempurna apa yang mereka terima, sehingga dia menghakimi saudaranya yang diterima oleh saudaranya atau kaum yang lain itu salah, sehingga semuanya pengen tampil menjadi yang nomor satu, pengen yang mengatur kan gitu. Yang Islam pengen semuanya itu beragama Islam, yang Hindu semuanya pengen beragama Hindu, yang Nasrani semua pengen beragama Nasrani, yang kejawen semuanya berkeyakinan bahwa dengan ajaran kejawen semuanya akan tenang. Nah, intisari kebenaran itu bahwa semuanya itu benar. Makanya dua cahaya tersebut akan menerangi masing-masing kaum. Nih, kamu benar dengan kebenaranmu yang Jawa, yang Islam kamu benar dengan keislamanmu, yang Yahudi kamu benar dengan Yahudimu. Tapi ingat, kebenaran itu ada batasnya karena kita makhluk. Kan gitu. Ketahuilah batasan kebenaran kalian masing-masing, supaya setiap kaum mengetahui batasannya masing-masing, sehingga dia tidak melampaui batas. Dan juga akan diterangkan sebenarnya untuk apa sebenarnya manusia itu diciptakan. Karena sebelum manusia juga sudah diciptakan makhluk yang menghuni bumi. Manusia bukan makhluk yang pertama menghuni bumi. Ada sebelum manusia. Karena memang Nurullah Nur Muhammad itu kan dalam perjanjian itu Nurullah turun duluan, itulah sebelum Adam. Nur Muhammad itulah kiblatnya Adam. Nah, setelah akhir zaman dua-duanya turun. Makanya sekarang banyak dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Satrio Piningit ini adalah sebenarnya Sang Hyang Nur Cahya ini Suwana. Itu tidak salah. Saya tidak menyalahkan. Kan gitu. Sebenarnya ajaran Satrio Piningit ini sudah digelar. Dan masing-masing setiap penganut atau yang menjalani perjalanan ini dimanapun itu, di setiap pelosok bumi, semuanya tanpa terkecuali berita ajaran-ajaran tersebut sudah disampaikan kepada mereka semua. Sebenarnya memang kalau menurut kabar beritanya Satrio Piningit memang sudah muncul. Tapi munculnya Satrio Piningit kan dua tahap. Tahap lahir, tahap batin. Lahiriahnya masih dipingit, tapi batinnya sudah bergerak karena dia adalah energi, dia itu rasa. Maka siapapun yang mengotak-ngatik dengan password, dengan kode Satrio Piningit di dalam hatinya dengan ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa, mengolah rasa, maka disitulah rasa Satrio Piningit itu akan turun, akan muncul, dan akan mengatakan ke masing-masing jiwa, ini loh perjalananku, ini loh perjalananku. Karena yang namanya energi, yang namanya rasa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun, sama siapapun. Makanya badan ini
disebut al jasadu kisaun, jasad itu ibarat baju. Jadi orang-orang yang benar-benar mengawali perjalanan kehidupan ini dengan rasa, maka dia pasti akan menyadari bahwa manusia itu cuman sederma, cuman sekedar menjalani kodratnya ilahi sebagai wakil Tuhan. Nah, intisari harus kita kembalikan ke maksud dan tujuan sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Kan gitu. Tuhan menciptakan manusia itu tujuan utamanya itu untuk apa? Nah, setelah kita tahu, kita kaji, baru kita akan tahu langkah-langkah yang harus kita jalankan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita diciptakan oleh Tuhan itu cuman untuk mengatur, menjadi khalifah di atas bumi, untuk menjadi pemimpin di atas bumi. Bukan pemimpinnya manusia aja, tapi yang ada di alam semesta ini. Karena sudah ditundukkan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu untukmu manusia, untuk kamu bisa atur. Nah, itulah sebenarnya ajaran dari Satrio Piningit Ratu Adil. Untuk mengadili, untuk mengadilkan. Bukan berarti di sini saya ngaku Satrio Piningit Ratu Adil, bukan. Tapi disinilah salah satu corong, salah satu pengeras suara. Karena Satrio Piningit Ratu Adil mempunyai duta-duta itu dimanapun, siapapun yang memikirkan tentang perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil ini, dia akan menjadi duta. Dia akan menjadi wakil, yaitu sesepuh-sesepuh atau siapapun yang mempunyai kelompok di situ, ketuanya di situ, itulah yang menjadi duta, menjadi wakil dari Satrio Piningit. Nah, insya Allah saya ini juga termasuk salah satu duta. Bagaimana kita menyambungkan diri kita dengan Satrio Piningit itu? Heningkan, renungkan di dalam hati nurani yang paling dalam dengan mengagungkan Gusti, dengan mengagungkan Tuhan. Maka di situ kita akan mendengarkan suara-suara tersebut. Karena ini kan lahir dan batin, perjalanan lahir dan batin. Siapapun yang mempunyai niat kebaikan untuk menyebarkan kebenaran Satrio Piningit Ratu Adil yang akan turun di akhir zaman ini, sebenarnya hati nuraninya, pikirannya, ruhnya, sukmanya, ini sudah terhubung langsung. Makanya setiap kali Satrio Piningit Ratu Adil itu mengeluarkan program-program kerja yang harus dilaksanakan, semuanya pasti akan langsung paham, langsung tahu. Buktikan di setiap penjuru, di setiap pelosok, di setiap pelaku spiritual, itu akan mempunyai kesamaan dalam pendapat tentang Ratu Adil, tentang Satrio Piningit. Karena memang ini keluar dari satu sumber. Sekarang yang jadi masalah utama itu orang yang menjadi duta, orang yang menjadi wakil dari masing-masing kaumnya untuk memberikan penerangan dan keterangan tentang perjalanan akhir zaman. Mereka condong mengaku bahwa mereka lah Sang Satrio Piningit, Sang Ratu Adil. Kan itu. Makanya perjalanan akhir ini sekarang himbauan terbesar untuk setiap kaum, pemuka-pemuka kaum yang menjalankan risalah perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil, diharapkan bisa
mengetahui batasan masing-masing, mengetahui program masing-masing, bahwa intisarinya adalah untuk menemukan jati diri dari masing-masing kaum, masing-masing bangsa, masing-masing daerah. Menjunjung tinggi di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Yang Jawa agungkan Jawanya, yang Sunda agungkan Sundanya, yang Arab agungkan Arabnya, dan hendaknya setiap kaum itu mengetahui batasannya masing-masing, sehingga batasan tersebut tidak saling berbenturan. Karena setiap daerah itu mempunyai ciri masing-masing dan nggak mungkin bisa cocok satu sama yang lain, kecuali satu dua hal yang bisa dipersamakan kalau sudah menemukan mufakat. Nah, disitulah akan terjadi kalau memang semuanya itu mengalir dari hati nurani. Perjalanan Satrio Piningit ini semuanya akan menemukan seperti apa dan bagaimana sebenarnya program Satrio Piningit. Semuanya benar, tidak ada yang salah, cuman jangan berebut benar. Gitu. Harus saling mengingatkan, harus tahu batasannya. Ciri bajunya, ciri kulitnya itu pasti beda, nggak mungkin semuanya satu kulit, satu warna, nggak mungkin. Karena perjalanan akhir ini tidak bisa disentuh dengan pikiran, tidak bisa disentuh dengan rasa, tapi harus benar-benar manunggaling antar cipta rasa karo karsa. Kita harus benar-benar pasrah kembali ke hakikat awal. Untuk apa manusia diciptakan? Manusia itu diciptakan untuk memakmurkan bumi, sedangkan sekarang yang ada itu menghancurkan bumi. Tidak ada satupun yang bagaimana caranya melestarikan alam semesta ini. Karena semua masing-masing manusia itu menganggap alam semesta ini adalah alat yang disiapkan Tuhan untuk kemakmuran manusia. Nah, sedangkan para leluhur sendiri itu sifat yang tertinggal itu adalah energi dari yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu ini tertinggal di alam semesta. Inilah kitabnya Allah. Bagi siapa yang bisa mengheningkan cipta, bisa masuk ke dalam rasanya yang sesungguhnya rasa, maka dia bisa menyambungkan rasanya dengan rasanya alam semesta. Bahwa alam semesta ini adalah kitabnya Allah, kitab yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa apapun yang dijalankan manusia dari awal sampai akhir itu tertulis dalam kitab yang nyata, inilah alam semesta. Maka alam semesta ini, karena ini adalah kitabnya Allah, bagi siapa yang bisa menyambungkan ke alam ini, maka dia akan bisa membaca kitab alam. Saya bukan mengatakan saya bisa membaca itu, tapi saya mengatakan cara untuk bagaimana kita bisa membaca kitab alam. Sebelum bisa membaca kitab alam, kita harus bisa membaca kitab yang ada di dalam badan kita sendiri, yaitu kitab badan sejati. Badan kita ini juga kitabnya Allah. Sedangkan badan kita ini diciptakan dari segala unsur alam. Wakilnya alam, semuanya itu intisarinya diambil untuk dijadikan jasad kita. Dan hanya yang mempunyai jasad inilah yang mempunyai hak untuk mengatur alam semesta. Bukan sosok gaib, bukan sosok leluhur. Sedangkan sosok leluhur itu, beliau semuanya akan mendampingin, akan nempel kepada yang mempunyai jasad ini, yang mempunyai niat tulus suci karena ilah,
yang mempunyai rasa empati tinggi untuk mengembalikan kepada aturan awal. Aturan awal itu apa? Yaitu tadi, bahwa alam semesta ini, bumi, langit, air, angin, itu adalah hamba Allah juga. Mereka mempunyai rasa juga. Mereka semua itu hamba-hamba Allah juga yang harus kita komando. Kita ini adalah komando utama bagi alam semesta. Maka bagi siapa yang bisa menempatkan dirinya sebagai wakilnya Tuhan, wakilnya Allah, syaratnya hanya satu, dia mengerti dan paham tujuan awal diciptakan. Bagaimana memberikan kemakmuran? Hutannya makmur, sungainya makmur, buminya makmur, sawahnya makmur, hutannya lestari. Sedangkan manusia tetap tercukupi segala kebutuhannya, tapi alam juga tercukupi kebutuhan alamnya. Sedangkan akhir zaman ini yang sudah banyak diberitakan oleh saudara-saudara semuanya, baik di channel YouTube, baik maupun itu di organisasi, baik di padepokan, di pesantren, dimanapun, ini adalah zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kehancuran, ditata ulangnya, didaur ulangnya lagi alam semesta ini. Kalau orang Jawa bilang zaman kalau bentuk, zaman ayak-ayak beras, wong Jawa tinggal separuh, Cina Londo tinggal sejuduk. Nah, bagaimana dalam seleksi alam ini kita bisa selamat, kita bisa tetap tidak kekurangan suatu apapun? Kuncinya hanya satu, kita kembali kepada Sang Pencipta dari pikiran kita, dari hati kita, dari tindakan kita, dari ucapan kita. Makanya harus selalu eling waspada, nastiti setiti ngati-ati. Harus selalu ingat dan selalu waspada dengan apapun yang kita pikirkan, dengan suatu apapun yang kita omongkan, dengan suatu apapun yang kita kerjakan. Insya Allah bahwa Ratu Adil Satrobini ini hanya satu. Makanya programnya hanya satu. Maka siapapun yang siap menjadi barisan Satriobini dan Ratu Adil, gunakan rasanya, gunakan imannya, gunakan jiwanya. Karena ajaran Satrobini dalam waktu dekat ini hanya bisa diterima dari rasa, dari hati nurani. Kalau tanpa dijalani dengan hati nurani, hanya dengan menggunakan pikiran semata, tidak akan pernah ketemu, dan dia condong akan berbuat kehancuran, dan dia akan kena penalti. Dia akan kena gusur. Dia akan menjadi pupuk alam. Makanya kita saling ingat mengingatkan, ayolah kita kembali ke penciptaan awal. Kita diciptakan untuk memakmurkan bumi. Kita diciptakan sebagai dutanya Tuhan, sebagai dutanya Sang Pencipta, untuk mengatur alam semesta. Mengatur, bukan memanfaatkan. Kita sebagai imam di alam semesta, bukan sebagai pengurusa alam. Apa yang dibutuhkan tumbuhan, apa yang dibutuhkan air, apa yang dibutuhkan, kita jaga semuanya. Jangan sibuk antar pemimpin berantem sendiri-sendiri gitu. Nah, Jawa yang merasa Jawanya benar dengan Jawanya, Arab dengan Arab benar dengan Arabnya. Ajaran Tuhan itu, inti kebenaran ajaran Tuhan itu satu, kebaikan dan kemakmuran. Setinggi apapun ilmu manusia itu, kalau cuman berbuat kerusakan, berarti salah dia dalam mengartikan imannya.
setinggi apapun ilmu manusia, kalau dia berbuat kehancuran, dia mengajak ke arah perpecahan, berarti dia harus mempertanyakan ke dalam jiwanya, itu titisan iblis atau titisan dari sang kuasa. Karena dua cahaya Nurullah dan Nur Muhammad itulah yang akan menerangi alam semesta ini, perjalanan akhir ini, maka disebut perjalanan awal akhir, karena yang di bawah hanyalah dua cahaya untuk menerangi supaya terang lahir dan batin setiap umat, setiap manusia, sehingga dia bisa melihat apa yang dia kerjakan, sehingga dia bisa merasakan apa yang dia rasakan, dia bisa berpikir sesuai dengan apa-apa yang sudah diturunkan berdasarkan yang dijalani dan diyakini masing-masing. Kan gitu. Yang intinya jangan berbuat kerusakan di semesta. Alamnya dirusak, manusianya saling merusak, saling menghantam, saling mencaci, saling memaki, saling menjatuhkan. Kita harus sadari bahwa kita ini adalah satu kesatuan, bahwa kita ini adalah duta yang seharusnya mengatur. Nah, belum bisa mengatur, bisanya merusak. Nah, inilah sekilas berita tentang Satrio Piningit Ratu Adil. Mungkin di lain waktu bisa disambung lagi jika memang ada yang membutuhkan pencerahan, ada yang membutuhkan tukar pikiran atau ngobrol-ngobrol, kita bisa sambung lagi. Terima kasih.